Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin yang saya hormati. Tanpa perubahan tidak ada inovasi, kreativitas, dan insentif untuk perbaikan. Mereka yang memulai perubahan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengelola perubahan yang tak terelakkan. Inilah topik pembahasan yang menarik pada sore hari ini, yaitu smart battery mesin untuk membantu meningkatkan produktivitas bisnis minuman di Desa Mayu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelum ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagus Darmawan. Saya mahasiswa aktif STIM Cirebon, semester 5. Program studi S1 Teknik Informatika. Saya tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat. Hobi saya yaitu microcontroller, Internet of Things, Artificial Intelligence of Things, dan bermain badminton. Prestasi saya yaitu bisa winner IoT International Contest, penelitian Sustainable Development Goals membangun sistem pertanian modern di Desa Kubang, Kecamatan Talu, Kabupaten Cirebon, dan finalis film Presiden Sarjana tahun 2023, dan saya juga juara 3 IoT tingkat nasional. Saya juga menjadi founder salah satu platform pembelajaran online atau kursus online yaitu Bulky. Perkembangan teknologi IoT dapat membuka peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk bisnis minuman. Pada dasarnya, IoT memungkinkan perangkat dan objek untuk mengumpulkan dan bertukar data dengan perangkat lainnya melalui jaringan internet. Di tengah perkembangan inovasi yang berkembang pesat, inovasi di berbagai sektor terus berkembang, termasuk dalam bisnis minuman. Salah satu inovasi yang menarik adalah smart battery mesin. Apa sih smart battery mesin itu? Smart battery mesin merupakan mesin berbasis IoT yang dirancang khusus untuk peracikan minuman botol secara otomatis sesuai yang diinginkan. Beberapa hal yang menjadi latar belakang pembuatan smart battery mesin yaitu yang pertama, waktu peracikan yang kurang efektif dan terbilang lama. Untuk satu botol minuman membutuhkan waktu kurang lebih 5-7 menit. Yang kedua yaitu konsistensi peracikan yang berubah setiap kali pembuatan minumannya. Hal itu membuat satu botol dengan botol lainnya berbeda isiannya, ada yang terlalu banyak dan ada yang sedikit. Dan yang ketiga yaitu target pembuatan minuman belum tercapai. Tujuan dan sasaran. Tujuan dibuatnya smart battery mesin yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa setiap minuman yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten, terjaga, dan untuk memproduksi lebih banyak minuman dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang kedua yaitu alat ini dirancang untuk mengukur dan mengatur proporsi yang pas antara bahan dasar susu, topping jelly, dan varian yang dipilih. Hal ini akan memastikan bahwa setiap minuman yang dikeluarkan dari mesin memiliki cita rasa yang pas. Adapun sasarannya yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu smart battery mesin memastikan konsistensi rasa yang sama pada setiap minumannya. Konsumen dapat yakin bahwa minuman yang mereka pesan memiliki cita rasa yang pas dan sama pada setiap minumannya. Dan yang ketiga yaitu dengan adanya smart battery mesin, target penjualan dapat tercapai. Novelty atau kebaruannya yaitu yang pertama, peracikan minuman dilakukan secara otomatis, dan yang kedua yaitu membantu dalam proses peracikan di kalangan pemilik bisnis minuman atau UMKM. Adapun targetnya yaitu yang pertama pemilik bisnis minuman, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga konsumen atau pelanggan. Proses bisnisnya yaitu yang pertama, tim pengembang dan perancang bertanggung jawab untuk mengembangkan, merancang, dan menguji perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan smart battery mesin. Dan yang kedua yaitu pemilik bisnis minuman bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan mesin serta area produksi agar pengoperasian smart battery mesin dapat berjalan secara efisien dan mesin dalam kondisi baik atau aman digunakan. Dan yang ketiga yaitu pelanggan atau konsumen. Pelanggan atau konsumen bisa mendapatkan produk minumannya di rumah pemilik bisnis minuman atau warung terdekat. Next. Penjelasan. Untuk penjelasannya itu meliputi 3. Yang pertama input, yang kedua output, dan yang ketiga hasil.
input. Yang pertama yaitu hubungkan adaptor mesin ke listrik AC, dan yang kedua yaitu pastikan apakah mesin sudah terhubung ke WiFi apakah belum. Jika mesin sudah terhubung ke WiFi maka mesin siap digunakan. Tetapi jika mesin belum terhubung ke WiFi maka mesin tidak bisa digunakan. Selanjutnya yaitu kita memasuki bot telegram yang sudah dibuat. Untuk tampilan bot telegramnya bisa dilihat di layar PPT. Selanjutnya yaitu kita mencoba perintah nyalakan semua varian. Ketika kita mengklik perintah nyalakan semua varian, maka semua varian akan bekerja secara bersamaan. Dan selanjutnya yaitu kita mencoba hanya satu varian yang bekerja, yaitu sebagai contoh varian strawberry. Ketika kita mengklik varian strawberry, maka yang bekerja hanya varian strawberry. Begitu juga dengan varian mangga, varian velvet, dan varian orange. Dan selanjutnya yaitu ketika penampungan varian rasa, topping jelly, dan susu full kosong, maka bot telegram akan mengirimkan pesan, yaitu sebagai contoh segera isi ulang full cream. Next. Adapun outputnya yaitu ada yang sebelum dan sesudah. Sebelum yang pertama yaitu proses peracikan yang kurang efektif. Untuk satu botol minuman membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 7 menit. Dan yang kedua yaitu konsistensi minuman yang kurang terjaga, sehingga untuk satu botol dengan botol lainnya berbeda isiannya. Dan yang ketiga yaitu target penjualan belum maksimal atau belum tercapai, dikarenakan waktu untuk peracikan yang sangat lama. Adapun sesudahnya yaitu yang pertama, proses peracikan dilakukan. Proses peracikan yang sangat efektif untuk satu botol minuman membutuhkan waktu hanya 16 detik saja. Dan yang kedua yaitu peracikan minuman yang sangat konsisten, sehingga proporsi bahan-bahannya pas, membuat rasa minuman menjadi terjaga. Begitu juga dengan kebersihan dan kehigienisannya, dikarenakan dalam proses peracikannya tidak ada campur tangan manusia. Dan yang ketiga yaitu target penjualan dapat tercapai, dikarenakan untuk satu kali klik perintah bisa membuat 10 sampai 20 botol sekaligus. Adapun hasilnya yaitu yang pertama, dengan adanya smart bottle mesin menghasilkan produk minuman yang diracik secara otomatis dengan waktu yang singkat dan efisien. Dan yang kedua yaitu dengan adanya smart bottle mesin, peracikan minuman lebih konsisten dibandingkan sebelum dengan adanya smart bottle mesin dan terjaga kebersihannya. Dan yang ketiga yaitu dengan adanya smart bottle mesin, target penjualan minuman dapat tercapai sesuai yang diinginkan. Potensi pengembangan. Inovasi ini berpeluang untuk direplikasikan di berbagai sektor yang berhubungan dengan peracikan minuman. Selain bisnis minuman dan UMKM seperti kafe, restoran, dan gerai minuman, dengan menggunakan aplikasi khusus, smart bottle mesin juga dapat diterapkan di lingkungan seperti pusat perbelanjaan ataupun alun-alun atau taman kota. Evidence atau bukti-buktinya. Ini adalah bukti pelaksanaan ketika uji coba dengan pemilik bisnis minuman. Yaitu yang pertama mencontohkan bagaimana menghubungkan adaptor mesin ke listrik AC, dan yang kedua yaitu untuk melihat penampungan varian rasa, topping jelly, dan susu full creamnya. Dan yang ketiga yaitu uji coba untuk aktifkan sensor. Sensor ini digunakan untuk varian rasa, penampungan topping jelly, dan full cream. Selanjutnya yaitu uji coba perintah semua menyala. Dan ketika mengklik perintah semua menyala, maka semua varian akan bekerja secara bersamaan. Next. Nah, ini adalah foto bersama pemilik bisnis UMKM. Adapun bukti lainnya yaitu video. Bukti ini adalah video uji coba alat sebelum diimplementasikan ke pemilik bisnis minuman. Mana dari
Ini sebagai contoh uji coba, jadi kita coba pakai keran mangga semua sih di uji cobanya. Nah ini ketika penampungan kosong, maka beraliran akan menentukan segera isi ulang ini mangga. Nah ini untuk hasilnya. Oke. Ya mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa namanya IoT ya? Ya. Itu emang sedang tren ya kalau nggak salah. Betul. Nah, cuman untuk ininya masih saya belum terpikir itu bagaimana cara memasukkan itu dari buah mentah masuk ke alat itu diproses apa? Ya, jadi bahan kayak udah kayak cair tuh Pak, kayak misalkan susu full cream itu dimasukin ke penampungan. Nanti dia ngeracik sendiri minumannya Pak, gitu. Antara full cream, varian rasa dan kopi jelly Pak. Ngeracik sendiri itu maksudnya dia bisa ini komposisinya dia. Takarannya kita juga waktu itu udah ya penelitian udah hampir 2 bulan, jadi kayak untuk konsistenin takaran minumannya tuh Pak. Jadi sesuai takaran yang dikasih oleh pemilik bisnis minuman Pak. Oh, takanannya. Ya. Takanannya dalam milimeter mungkin apa mililiter gitu ya? Atau mililiter. Ya memang ini cukup ini yang bermanfaat gitu, yang bermanfaat. Terus tidak ada unsur teknologi ada juga ya? Ya Pak. Aplikasinya ada juga kan? Kalau aplikasinya sendiri kita memanfaatkan Telegram Pak. Telegram. Telegram. Kita menggunakan API dari Telegram. Jadi dari HP tapi kalau saya Telegram itu langsung masuk ke buat Telegram. Mungkin ada dari Bulabri. Oke, terima kasih Pak Isa, Mas Bagus. Terima kasih ya paparannya. Ini marketable ya kalau untuk UMKM sih ya, sekitar 500 tadi ya. Kalau yang awal kan tadi berapa? 15 juta itu 15 juta itu baru perkiraan Bu. Soalnya kan baru uji coba tuh, belum fix semuanya tuh. Soalnya kan kalau uji coba tuh kadang ada komponen yang nggak jalan, itu kan harus beli lagi gitu Bu. Soalnya kalau itu kan kita belinya tuh lewat online tuh Bu. Jadi ada yang berfungsi, ada yang enggak, ada komponennya gitu. Nah ini apa namanya? Ini mah kan sudah diimplementasikan. Ya, ini sudah diimplementasikan. Sudah berapa lama Mas diimplementasikan? Kurang lebih 1 bulan sih Bu. Soalnya kemarin bulan Agustus, September, sekarang Oktober 2 bulan berarti. Ke berapa UMKM? Baru 1 Bu, karena baru ada dananya itu untuk buat 1 itu doang, alat mesin doang gitu. Baik. Nah, bedanya dengan yang tadi tepatnya yang Kalau yang tadi itu lebih ke pengembangan dari ini Bu. Jadi kalau yang itu tuh bisa ditaruh di tempat alun-alun gitu. Jadi dalam bentuk kayak mesin langsung jadi itu kedai. Itu tuh sebenarnya challenge dari dosen pembimbing Bu. Jadi inovasi ini tuh bisa dikembangin enggak gitu. Jadi kita bikin itu Bu. berarti awalnya ini dulu. Betul, awalnya dari ini terus dikembangkan. terus dikasih jalan sama dosen pembimbing bikin inovasi dari pengembangan dari ini Bu. Gitu. Baik. Nah, sejauh ini apa namanya benefit yang didapatkan oleh ibu itu ya UMKM-nya. Nah, oleh pelaku usaha itu apa yang sudah dirasakan? Ya kalau dari pembuatan minuman itu bisa lebih banyak tuh. Tadinya kan hanya 20 botol per hari, ini sekarang bisa lebih. Terus juga bisa dititipin ke warung-warung tuh. Menaikkan omset ya. Naikkan produktivitas juga kan, berarti produknya kan lebih. Oke. Terus itu Mas botol-botolnya dari mana Mas? Kalau itu beli dari online itu Bu, kata pemiliknya tuh. Jadi dia belinya tuh lewat online gitu. Jadi kan kalau di online dengan misalkan kalau di Cirebon itu ada toko namanya Semintas Bu. Itu katanya harganya lumayan sih 2 kali lipat gitu Bu. Lebih mahal. Betul, dibanding dengan online gitu katanya. Sebelum menggunakan aplikasi yang udah Mas bikin ini, memang menggunakan botol
Betul. Memang sudah menggunakan botol ini. tapi kemudian setelah menggunakan aplikasi ini produktivitasnya lebih meningkat. Oke. Mungkin saya cukup konfirmasinya itu saja. Ya, terasa memang itu kelanjutannya dicoba dengan pembayaran yang tadi kan kita sampaikan. Ya, betul. Untuk definisi. Nah, kenapa memilih Telegram sebagai operatornya? Kenapa nggak mekanik di vending mesinnya itu? Jadi tidak membutuhkan internet, langsung ready to use, dikasih ke ibu itu, dia pencet, habis bunyi. Izin menjawab ya Pak. Jadi ini juga tuh masih bisa dikembangin Pak, masih kita kembangin. Jadi biar pencatatan produksinya itu langsung otomatis ke spreadsheet tuh Pak, itu masih kita kembangin ke situ. Jadi kenapa ngambilnya pakai Telegram terus IoT? Jadi untuk input hasil produksinya juga nanti ke input ke spreadsheet nantinya Pak. Jadi masih tahap pengembangan juga. Jadi inovasi ini tuh berkelanjutan terus Pak. Apanya yang ke spreadsheet? Hasil produksinya tuh misalkan hari ini produksi berapa botol gitu, nanti langsung masuk ke spreadsheet gitu Pak. Jadi pencatatannya tuh nggak secara manual gitu tuh Pak. Di Telegramnya juga mencatat berapa Enggak. botol yang dibuat? Enggak, kalau di Telegram itu untuk controlling sama monitoring ya Pak. Monitoring kapasitas varian rasa gitu tuh Pak. Iya, kenapa itu pakai Telegram? Nggak mekanik di situ aja. Kebanyakan vending mesin yang nyampur kan, vending mesin ya, yang jalan misalnya jalan negeri itu banyak kopi atau latte gitu, kopi americano, latte, green tea latte, itu kan mekanik semua masih. Bayarnya koin masih, kalaupun ngasih scan barcode. Nah, kamu memilih operasi dengan Telegram. Ya, untuk ibu ini kan untuk ibu-ibu ya. Bukan untuk user ya? Bukan. Untuk produsen. Betul. Ya. Ke produsen kenapa kamu memilihkan mengoperasikan dengan Telegram gitu, dengan device tambahan, ya kan? Ini kan device tambahan ya. Kenapa nggak langsung apakah kamu memaksakan IoT itu untuk remote control atau ya sebenarnya kalau mau ditaruh di situ juga bisa-bisa aja Pak, tapi ya karena temanya IoT ya saya masukin. Tadi kalau misalkan itu kenapa pakai Telegram tuh Pak? Jadi untuk produksinya tuh kalau pakai Telegram tuh bisa sampai 10 kali lipat tuh Pak. Misalkan yang satu klik satu kali, kalau misalkan pakai tombol gitu kan, itu kan hanya satu kali Pak, satu kali peracikan gitu. Nah tapi dengan adanya Telegram ini bisa sampai 10 kali Pak. Itu nanti kita atur algoritma di mesinnya Pak. Iya. Nah bagus itu kalau bisa ditinggal. Ini kan tetap harus ditaruh apa? Iya, harus dipantau botolnya ditaruh kan? Iya kan? Iya kan? Iya, ya itu bagus kalau semuanya udah termekanisasi di device ini. Nah, butuh nih semuanya sudah mekanik di sini, tidak perlu orang. Oke, bisa di remote control. Nah, ya ini sekedar saran ya. Bagus karena sudah mempelajari IoT dan sudah mencoba memakaikan IoT dan ya sebagai tahap pengembangan ini pertanyaan untuk saya ya dari saya itu sih ya perlu dipikirkan apakah sebenarnya kadang tuh memakaikan teknologi yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan gitu untuk sesuatu. Apakah yang kamu usulkan dengan Telegram sekarang ini sebenarnya itu sebenarnya efisien ditungguin sekalian gitu, atau memang sudah diperlukan atau ini bagian dari tahap pengembangan seandainya sudah terrobotisasi semua, terotomasi. Ya, jadi dengan Telegram itu nanti kita juga bikin pengembangan, jadi kayak home industry gitu Pak. Jadi nanti tidak ada user kan, tidak ada yang ngejagain botolnya Pak. Jadi otomatis muter tuh Pak. Otomatis kayak jalan sendiri botol kosongnya gitu. Jadi kayak home industry gitu untuk perkembangan selanjutnya itu. Dan untuk gambaran desainnya juga sebenarnya udah ada, cuman karena laptopnya nggak dibawa jadi sisa jadinya.
terima kasih Mas Bagus. Makanya kami juga sempat diskusi, kok mirip ya, kan gitu. Ya, satunya seperti itu, ternyata memang pengembangan dari yang sebelah sini. Enggak, dari yang sini terus Oh iya, sudah terjawab sebenarnya. Ya, jadi mungkin menegaskan kembali ya Mas Bapak Faruk, ini kan masih prototipe, kita harapannya mungkin kalau robotik otomatis. Ini udah jadi Bu. Iya, robot itu tadi ketika sudah selesai jangan turun. Ini kan mesti tungguin. Oh. Ya, begitu selesai terisi, dilepas, diisi dulu, ditutup kan, nah seperti itu. Ya, tadi ini berarti awalnya saya pikir itu tuh kayak semacam mesin minuman begitu kan ya. Tapi ternyata ini itu untuk produsennya. Ya. Produsennya seperti itu. Jadi takarannya tetap sama. Betul. Ya, seperti itu. Tapi ketika dipasarkan lebih luas itu quality controlnya sudah terjaga. Betul. Begitu ya. Ya. Oke. Saya sih untuk seperti ini biar urusannya Mas tahu saja. Hanya saja kalau saya Mas, saya nggak bakal beli minuman begitu untuk saya ya Mas ya. Usia saya usia kan mengurangi manis dan kemasan begitu. Kalau saya memang lebih sukanya tadi di mana nilainya itu ada sudah sehat, standar minuman sehat. Kalau yang seperti ini saya khawatir dia akan terlibat dengan industri besar itu. Ya, jadi kalau nilai bagi saya pengennya itu ada produknya itu bernilai khusus, sehat, dan otentik dari Cirebon. Itu aja kalau saya. Terima kasih Mas. Tapi kalau dari sistemnya, ya bagus Mas. Oke, terima kasih Bu masukannya. Dari Mas Patabi. Oh, nggak dibawa. Soalnya lumayan jauh sih ke Gunung Jati dulu Bu. Dari ujung ke ujung. Oh, Gunung Jati. Saya ada sedikit masukannya. Yang pertama tadi saya setuju dengan Pak Faruk, di mana alatnya itu harus ditampil di alatnya itu lah, jangan ditarikan. Kenapa? Gini lah, tidak semua orang memiliki HP ataupun tidak semua orang memiliki kuota. Jadi itu salah satu kendala yang kita hadapi saat ini. Nah kemudian tadi kan kelanjutnya nanti akan muter ya, Ya, itu pengembangannya. Tapi ada dua pilihan untuk pengembangannya, yaitu pakai robot tangan atau pakai motor itu masih dalam tahap penelitian sih itu. Nah itu kan saya pernah kunjungan ke industri, salah itu mirip yang Anda sampaikan. Itu nanti kedepannya pengembangan seperti apa yang Anda lakukan sehingga berbeda dengan industri yang sebelum-sebelumnya itu. Soalnya ini alat ini kalau bisa muter itu kayak misalkan pabrik susu gitu loh. Pabrik susu itu kan alatnya agak muter. Dia juga volumenya juga presisi lah, presisi. Jadi alat pengembangan apa yang kamu lakukan sehingga kamu memiliki inovasi yang berbeda dengan industri yang lain. Itu aja sih. Oke, izin menjawab ya Pak. Ya, jadi pengembangannya ya. Kalau misalkan kita membahas tentang industri itu untuk perbedaannya itu tidak jauh. Jadi kalau misalkan di industri minuman nih, nah perhatikan minumannya itu kalau misalkan di industri besar, yaitu hampir sama semua. Dikarenakan ya untuk proses peracikan, proses pengemasan itu ya emang teknologinya hampir sama gitu. Tapi yang berbeda itu komponen yang dipakai. Apakah lebih mahal atau lebih murah gitu. Jadi teknologi yang saya pakai ini untuk komponen bahannya itu nggak terlalu mahal gitu. Jadi bisa diperbanyak juga gitu. Kalau misalkan kita mesin industri kan
mungkin harganya bisa sampai yang satu mesin di atas 100 juta itu bisa itu untuk mesin minuman. Bahkan mesin kopi aja tuh yang untuk peracikan kopi itu waktu lihat harganya itu lumayan 25 juta gitu. Itu terima kasih Mas. Sedikit boleh. Oke, bismillah. Mungkin sedikit ada tambahan atau sedikit yang mungkin saya ingin menanyakan terkait target tadi ya. Hanya mengenai redaksi, satu redaksinya di situ ada tadi dikatakan konsumen langsung. Tidak, ini kan sebenarnya kalau kita tinjau hanya untuk produsen, ya. Tapi di redaksinya target itu ada konsumen. Ketika kita membawakan proposal ini untuk di aplikatifnya, pastinya ini hanya untuk produsen, tidak untuk konsumen. Kan tadi bayangannya ada ya, penjelasannya konsumen langsung bisa mendapatkan minuman. Produsen, sehingga sebenarnya ini kurang pas terkait redaksi. Yang kedua, mungkin tadi ada sedikit informasi atau komunikasi terkait tadi di wadah-wadah yang di dalamnya itu tetap kita menakar sendiri kan, yang wadahnya bukan kalau seandainya dari dalam keluar ke botol itu ya bisa ditakar, tapi yang di wadah kotak itu ya yang di dalamnya kan ada penyedotan. Itu dalam bentuk penampungan Mas. Nah di penampungannya itu berarti kita perlu ngeracik juga. Enggak. Jadi bahan misalkan susu full cream yang ditaruh di tempat susu full cream gitu Mas. Kita ada endapan dan sebagainya. Apakah di situ ada alat untuk mengaduk dan sebagainya? Tidak ada itu Mas. Sehingga racikan itu mengendap sendiri dan sebagainya perlu diaduk. Karena biasanya dipakainya tuh misalkan 1 hari untuk berapa liter susu, dan nanti semuanya ditaruh di situ gitu Mas. Jadi 1 hari langsung habis itu bahannya tuh, bahan yang ada di mesinnya tuh Mas. Jadi kalau mau memproduksi ya besok naruh lagi misalkan susu full creamnya berapa gitu sih. Mungkin contoh ya, saya punya produk nih yang komposisinya dari bahan utama, kemudian tambah gula. Nah, dari takaran gula misalkan 1 kilo, kemudian yang periksanya berapa gram gitu. Apakah hanya sekedar di tambungan itu tanpa harus diudik dan sebagainya, kan itu perlu pencairan dan sebagainya. Atau di belakang itu sudah diaduk, sudah jadi wadah, kemudian taruh penampungan, berarti hanya untuk untuk pemakingan aja berarti. Sebelumnya izin bertanya, untuk gulanya itu apakah gula cair atau gula yang masih dalam gula pasir gitu? Kalau cair ataupun gula ini ya, gula pasir. Kan karena ini mesinnya tuh menyedotnya aku air Mas. Harusnya cair, gula cair betul. Berarti ada proses sebelum masuk ke dalam wadah. Iya. Jadi kalau misalkan tapi pakai gula cair juga bisa langsung disedot itu. Kalau misalkan pakainya gula cair, kan ada tuh gula cair yang sekarang tuh. Keren ya. Mungkin itu dulu sih. Terima kasih Mas masukannya Mas. Baik, Mas saya ada tawarkan. Kita mungkin balik dulu ya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan satu hal, mungkin prinsip dari sebuah teknologi itu saya melihatnya ada sebuah bagaimana tepat guna dan tepat gaya. Di sini kalau saya lihat itu berguna, artinya tepat gunanya. Cuma pertanyaan saya, apakah mampu berdaya, artinya bertahan. Karena tadi kita lihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya itu bukan tidak tahu menurut saya itu rasa penasaran apa-apa. Apalagi sampean memberikan sebuah jawaban yang berkelanjutan. Namanya sebuah treatment atau perlakuan itu memang harus berkelanjutan. Inovasi itu tidak mungkin sampai di sini, kita tetap sampai kapanpun dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi pertanyaan saya,
itu mampukah akan mendayakan? Artinya tidak berdaya teknologi yang tepat guna saja, berdaya gunanya, dayanya sih. Bagaimana itu? Sampai bisa optimis untuk mengembangkan teknologi namanya smart driving apa itu dengan motor yang sangat sederhana, di dalamnya nggak tahu itu berapa komposisinya, yang mungkin dari kuantitas yang disorot ya, kualitas juga mungkin perlu, ya justru kualitas jadi kita bedain antara kualitas dan kualitas. Kita tidak dengan sibuk dengan kuantitas jumlah banyak ya, tapi kita juga perlu perhitungan dengan komposisi atau kualitas yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu aja saran dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin jawab ya tadi tentang pemberdayaan ya. Dan tadi apa Pak? Benar. Teknologi yang tadi tepat guna sih. Tepat guna. Daya gunanya. Iya itu. Tepat guna terus satunya daya guna. Daya guna. Oke. Daya gunanya untuk daya guna. Di sini kan kita pada penelitian awal tuh menggunakannya bahannya kayak triplek gitu ya. Jadi untuk pengembangan kedepannya kita bakal ganti si body ini biar food friendly, kayak misalkan pakai stainless itu kan food friendly ya. Jadi ini kan dalam tahap awal penelitian gitu Pak. Jadi mungkin kedepannya si body ini diganti dengan bahan stainless biar food friendly juga gitu. Biar tahan lama juga. Kalau ini kan kalau misalkan masih pakai triplek itu kemungkinan daya tahannya tuh 2-3 tahun gitu ya. Cukup Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan terbuat dari bukan kayu lagi ya. Ya betul Pak. Insyaallah Pak. Karena sudah ada pertanyaan, tanggapan mungkin kita break dulu ya. Tapi saya ada pertanyaan satu lagi. Mas Udi programmer atau gimana? Kalau saya lebih ke semuanya sih Pak. Karena saya juga di kampus sebagai ketua kayak UKM gitu robotik tuh Pak. Ketua Equation Robotic Team. Jadi jadi saya tuh bisa ke programmer juga, tapi programmernya lebih ke aplikasi, lebih ke microcontroller, terus ke hardware juga bisa Pak. Gitu. Mungkin kita kasih close dulu